Salam kebangsaan. Berseliweran pemberitaan di mass media online tentang aturan yang akan diterapkan kepada ibu Widadaya dalam melakukan praktek pengobatan secara uniknya. Peraturan ini jelas akan sulit diterapkan karena peraturan ini jelas tidak representatif secara sosiologis. Bagaimana peraturan ini akan diterapkan pada model-model pengobatan seperti yang diterapkan pada kasus-kasus misalnya pengobatan menggunakan asap, pengobatan menggunakan tenaga dalam, pengobatan menggunakan doa-doa dan lain sebagainya, yang merupakan bentuk pengobatan timur yang usianya itu jelas lebih tua daripada model pengobatan gaya barat. Model pengobatan gaya barat inilah yang praktisinya itu menyusun peraturan-peraturan yang nantinya akan diterapkan kepada ibu Dayak dan praktisi pengobatan timur lainnya. Tentu peraturan ini tidak akan tepat sasaran dan tidak akan adil karena peraturan ini hanya akan adil pada pembuat peraturannya. Contoh-contoh akomodasi pengobatan timur seperti akupuntur, akupressure yang juga diterapkan di dalam metode pengobatan barat. Itu yang mestinya digunakan. Jadi akomodasi bukan konfrontasi. Belajar dari permasalahan hukum. Dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum, itu ada metode yang disebut sebagai alternative dispute resolution. Alternatif penyelesaian masalah. Artinya tidak semua masalah itu harus diselesaikan dengan cara litigasi. Masalah-masalah hukum itu juga bisa diselesaikan dengan cara-cara non-litigasi. Mengandalkan kearifan lokal, mengandalkan kondisi dinamis sosiologis masyarakat. Sehingga penyelesaian permasalahan hukum itu tidak harus kaku. Jadi kalau penyelesaian masalah hukum itu hanya mengandalkan litigasi, penjara itu menjadi penuh. Demikian juga pada saat kita mensikapi tumbuh dan berkembangnya metode pengobatan timur ini. Jadi usaha untuk mengatur atau mungkin memberikan pembinaan dan lain sebagainya terhadap pengobatan timur itu tidak mungkin dilakukan dengan pendekatan-pendekatan perundang-undangan, supaya pendekatan terobosan-terobosan di luar perundang-undangan itu dikedepankan agar supaya tidak terjadi benturan-benturan di lapangan yang justru itu merugikan kepentingan bangsa dan negara kita, merugikan kepentingan kemanusiaan, merugikan kepentingan rakyat kecil yang menderita karena sulit menjangkau penyelesaian masalah kesehatannya melalui metode pengobatan barat yang mahal. Pengaturan permasalahan-permasalahan di bidang kedokteran timur atau pengobatan timur itu harus representatif secara sosiologis, representatif secara filosofis, representatif secara medis, dan juga harus representatif secara yuridis. Jadi tidak boleh hanya representatif secara yuridis saja. Nah, saya berharap agar supaya Departemen Kesehatan di dalam rencana membuat aturan-aturan dan mungkin beberapa ketentuan-ketentuan itu harus memperhatikan begitu dinamisnya metode pengobatan timur ini. Pengobatan gaya timur itu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga dalam prakteknya itu pengobatan gaya timur itu seringkali lebih cepat menyembuhkan sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh metode penyembuhan gaya barat, dan seringkali itu justru tidak berbayar. Jadi pengobatan gaya timur itu mengedepankan kemanusiaan. Oleh sebab itu saya berharap supaya Kabinet Jokowi jangan sampai tercemar oleh kebijakan-kebijakan yang justru anti kemanusiaan. Kalau Departemen Kesehatan akan membuat aturan-aturan misalnya harus memiliki izin praktek untuk semua model pengobatan timur, maka kebijakan ini jelas kebijakan yang anti pri kemanusiaan. Kalau memang akan dipaksakan menggunakan model represivitas kepada pengobatan yang dilakukan Ibu Widadaya ini, karena ini tidak berkeadilan atas nama kemanusiaan, saya akan melawan. Demikian saya Cindi Laras, salam kebangsaan.